Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan koperasi, salam mitra UMKM. Rekan-rekan sekalian penggiat koperasi dan UMKM, kadang kita sering bertanya, bahkan saya sering ditanya, apa sih perbedaan antara koperasi dan UMKM? Oke, perbedaan yang mendasar itu ada 5 antara koperasi dan UMKM. Yang pertama tentu keanggotaan. Kalau keanggotaan koperasi itu sifatnya terbuka. Anggota itu memiliki kontribusi dari kepada kepesertaannya, turut aktif berperan dalam pengembangan koperasi. Memakai jasa koperasi, contoh koperasi simpan pinjam. Ada simpan, ada pinjam. Simbiosis mutualismenya terjadi di situ. Jadi ada usaha bersama di situ antara keanggotaan tersebut. Sedangkan di UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, itu keanggotaannya sama bersifat sukarela, tetapi anggota wajib menanamkan modal usaha terlebih dahulu. Kalau dia sudah menanamkan modal dalam UMKM tersebut, otomatis dia menjadi anggota. Yang kedua, permodalan. Di koperasi, modal dasar koperasi itu terdiri dari iuran anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan di UMKM, penanaman modal itu dilakukan di awal usaha, dan yang besarannya sesuai dengan kontribusi anggotanya. Antara koperasi dan UMKM itu biasanya modal awalnya cukup kecil, tidak terlalu besar. Jadi jelas perbedaannya dari segi modal. Kalau koperasi itu permodalannya itu adalah iuran anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan di UMKM permodalannya dari anggota yang besarannya besar yang ditanamkan sesuai dengan kontribusi anggotanya. Yang ketiga, pemilik. Kalau koperasi itu milik bersama, milik anggota. Umumnya berbentuk badan usaha koperasi. Di UMKM umumnya itu pemiliknya perorangan. Bisa juga badan usaha. Jadi jelas pemilik di koperasi itu sesuai dengan jati diri koperasi untuk anggota, sedangkan UMKM perorangan. Yang keempat, status anggota. Bagaimana sih di koperasi misalnya? Di koperasi status anggotanya sama, hak dan kewajibannya yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Sedangkan di UMKM, status anggotanya berdasarkan modal awal yang disetor. Jelas terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara koperasi dan UMKM dari segi status anggota. Nah, bagaimana dengan keuntungan? Yang kelima, kalau di koperasi itu dibagikan keuntungan berdasarkan SHU, sisa hasil usaha, dibagi proporsional sesuai kesepakatan yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disahkan dalam RAT, rapat anggota tahunan, yang merupakan mekanisme tertinggi perkoperasian adalah di RAT. Kontribusi anggota dihitung sesuai dengan keaktifan anggota. Kalau di UMKM biasanya keuntungan itu merupakan suatu penanaman modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya di UMKM.
Adapun kalau ada kesepakatan untuk dibagikan, tentu dengan proporsional anggota yang menanamkan modalnya lebih besar tentu akan mendapat kontribusi yang lebih besar. Jadi kalau di koperasi dengan UMKM, keuntungan itu biasanya kalau di koperasi dibagikan sesuai dengan kontribusi anggota yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, sedangkan di UMKM keuntungan itu umumnya untuk pengembangan usaha dari usaha kecil tersebut, usaha menengah, kecil dan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi itulah perbedaan yang signifikan antara koperasi dengan UMKM. Kedua-duanya sama karena pilar perekonomian Indonesia itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 adalah ekonomi berdasarkan kerakyatan. Di mana letak kerakyatan itu? Ada di dua institusi utama, koperasi dan UMKM. Oke guys, sahabat koperasi, mitra UMKM, selamat berkontribusi, jayalah UMKM Indonesia dan koperasi Indonesia. Salam koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.